Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam olahraga. Salam. Kembali hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Kita kedatangan legenda ataupun apa coach sebutannya, coach? Legenda. Sepunya menurut Iya, sepunya Gaspar Palopo. kalau saya bilang coach Marwal ini legenda Palopo, ini beliau ini legendanya lagi. Terima kasih. Apa-apa yang mau dibahas pertama, coach? Apa yang maksudnya semua teman-teman adik-adik kita supaya motivasinya ini dalam bermain sepak bola? Kalau saya sih pastinya meminta motivasi dan doa restu kepada beliau karena ada lagi klub baru kita bentuk, Raya United. Dan saya pun juga sebagai pemilik klub atau presiden klub Luwara United meminta kepada beliau nasihat-nasihat dan motivasinya dan merestui terutama itu karena beliau adalah salah satu sepunya Gaspar dari tahun 69 sampai 74. Siapa yang kenal? Saya yang belum lahir. Ya, boleh kita silakan. Mungkin yang pertama begini, coach, tanya apa? Langsung saja dalam model latihan. Apakah ada perbedaan dalam latihan di tahun itu dengan tahun sekarang? Kan tentunya sudah melalui latihan itu sudah banyak perubahan-perubahan lah. Apakah ada perbedaannya itu? Apakah Mas Sam? Silakan. Kalau kita bicara bola, minimal 4 yang harus kita punyai. Yang pertama, kita harus kuasai fisik. Dan tanpa kita miliki fisik, kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Nah, kalau kita bicara fisik, tentu ada maunya, ada tidak maunya. Nah, fisik itu maunya paru-paru harus bersih. Yang kata lain ya, kalau memang Bapak perokok, hentikanlah itu. Kalau Bapak peminum, hentikanlah itu. Kalau Bapak suka begadang, hentikanlah itu. Minimal jam 10 malam sudah ada di rumah. Apakah itu istirahat, baring, atau cerita-cerita di tempat tidur, minimal itu. Dan fisik itu maunya ya tentu sisi latihan harus kita punyai. Kita harus sisi latihan. Terus pola makan. Pola makan itu kalau pemain bola mau bermain 90 menit tidak berubah, kalori kita harus miliki 1450 kalori kita miliki. Itu baru kita bisa bermain 90 menit tanpa berubah. Kapan itu kita lihat mainnya ya? Tanpa, makanya kelihatan biasa orang bermain baru 15 menit 20 sudah menit, drop. Itu pasti dari tingkat kalori yang dibutuhkan dia tidak punya ya. Kemudian fisik itu sangat dibutuhkan di dalam bermain bola, sangat dibutuhkan. Jadi kalau saya bisa persentasikan fisik 60%. Kemudian individu atau skill pribadi ini harus kita punya, harus kita kantongi. Tidak bisa tidak kecepatan, speed, karena ya speed. Nah tentu adik-adik bisa, kalau kita bicara kecepatan tentu latihannya seperti apa bisa disampaikan ini. Terus kemudian penguasaan bola, jadi lari cepat, nembak harus kita punya. Jadi bagaimana saya belajar dari Ramang itu Ramang. Itu tidak berubah langkahnya, nembak dia. Dan dia bisa setel kakinya, mau tinggi, mau rendah, mau sedang, mau tinggi, tidak pernah di luar gawang. Jadi kalau tidak ditangkap oleh kiper pasti dalam. Ya. Itu pada di tepis ya. Itu harus kita punya latihan itu. Feeling juga deh. Ya. Termasuk apa istilahnya itu? House
house goal atau naluri cetak gol dia punya. Ya, ada banyak itu kelihatan pemain-pemain sudah di gawang tendang melayang. Ya. Memang dia tidak punya feeling untuk cetak gol. Bermain saya. Jadi fisik terus individu, terus individu terus kerjasama. Kerjasama tim. Seperti latihan ini, kalau saya mau cari fisik, saya tidak ikut di sini. Saya mau cari kerjasama di sini. Oh, berarti berbeda polanya. Nanti kelihatan fisik, ada waktunya untuk latihan fisik, koordinasi tim. Tergantung begitu. Pribadinya, maunya kalau maunya saya bermain asik-asik, ikut mereka. Oh, begitu. Kan saya bisa di luar lakukan kegiatan untuk mencari fisik. Oh, paham. Setelah latihan, dia pribadi, latihan pribadi, ini untuk kerjasama tim. Ya, jadi ini apa itu kerjasama tim? Kita kelola seperti ini. Kita bermain sama teman, kita lihat teman, apa sih maunya ini teman. Jadi kita sudah bisa baca teman, gerakan larinya sudah bisa kita tahu. Oh, dia mau bola begini, dia mau bola lambung, dia mau bola rata, dia mau diadu, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau saya tidak terlalu kalau saya tujuan saya hari ini mau datang cari fisik, saya tidak ikutin. Itu dulu, gitu. Itu dulu ya. Itu dulu. Mungkin dulu, sekarang berbeda. Berbeda dulu. Tapi kalau kita berpikir logikanya, memang kalau ini kan kita santai main ini, mungkin kita 90 menit. Tapi kalau kita ada sadar selesai main begini tambah di luar karena tidak cukup 90 menit ini. Kalau pertandingan ini 90 menit enggak bisa ikut aturan ini. Ya kan? Lari ke sana lari. Jadi berapa sudah 3 fisik, individu terus kerja sama tim. Nah, terus yang terakhir 4 itu setiap mau berangkat latihan kah atau bertanding kah, jangan lupa minta izin sama kedua orang tua. Restu orang tua, terutama ibu. Minta izin sama dia, minta didoakan karena doa ibu nyambung dengan yang di atas. Dan yang di atas siapa yang mau dikasih terkenal pasti terkenal. Kalau dia di atas mau. Nah, terakhir ini pesan. Apa yang kita bangun selama ini, yang saya bilang tadi ada 4. Apa yang kita bangun ini, semua bisa dihancurkan oleh sombong. Semua. Jadi banyak sekarang itu pemain sudah begitu bagus tidak mau datang. Bagus sedikit sudah. Banyak pemain kalau tidak dijemput tidak datang dia. Kenapa? Karena merasa di atas daun. Merasa dibutuhkan juga barangkali. Iya, merasa. Jangan punya itu. Allah tahu itu. Harus rendah hati ya. Harus. Kalau perlu kita ditekel orang, kita jatuh, kita minta maaf sama orang. Biar Allah merestui usaha kita. Non teknisnya dia. Itu di luar itu. Jadi minta tolong sama kedua orang tua. Minta tolong didoakan saya pergi latihan main bola. Dan doa orang tua itu dijawab oleh Allah. Jadi perbaiki niat, nyambung semua. Jangan pernah punya niat untuk menyakiti orang lain. Kalau kita disakiti, kalau perlu kita minta maaf. Kira-kira berbesar hati. Ini ya Bu, ini kan sekarang kita cerita Gaspa ini. Jadi Gaspa kan dulu itu kan masih satu kabupaten kita disebut. Ya 4 kabupaten kota di Lura ya. Sekarang tinggal sudah berubah jadi 4 kabupaten kota. Dengan saya minta doa restu juga karena kan kebetulan Lura United ini saya bentuk dengan caranya yang ini kita di belakang kita lagi seleksi itu. Ada 4 kabupaten 10 tempat yang saya lakukan. Jadi setiap kabupaten itu 2 tempat saya tempati seleksi. Kami datang seleksi mengambil pemain-pemain karena saya tahu dulu Gaspa dulu kan
apa namanya, menurut kita pemain yang datang di Gaspa itu pemain terbaik. Terbaik. Ya. Coba Tidak cukup dengan ceritakan. baik. Ya. Kita ceritakan. Iya, pola waktu dulu deh, waktu pembentukan pembentukan Gaspa bagaimana dulu Gaspa? Jadi Gaspa dulu kami kembangkan kan terjadwal itu kompetisi terjadwal. Nah, pemain yang kita rekrut itu dari kecamatan-kecamatan. Jadi adakan pertandingan per 4 kecamatan. Hasilnya dari situ masuk ke kota, finalnya di sini. Untuk pembentukan tim Misalnya ini wilayah Malili dan sekitarnya sana bertanding, kita bagi 4, juara dari 4 itu masuk ke sini. Di sini pasti ada juga yang memang jatuh, tidak masuk seleksi, tapi pemainnya bisa kita ambil terbaik, tertarik. Jadi memang kita dipersatukan oleh lu ini dari semua kecamatan yang ada, 16 kecamatan kalau sana. Ya, ada waktu itu deh, 16 dari kecamatan. satu kabupaten waktu itu. Diambil yang terbaik. Ya, Pas ingat kita teman-teman itu, coba kita Andi Mariading, siapa lagi? Pak Sukirman. Nah, kalau di Palopos ini Ya. Gaspa yang sering intinya itu. Ada kipernya Supri. Masih ada? Supri. Masih ada? Sudah meninggal. Oh, almarhum. Ya. Supri almarhum. Ya. Terus ada siapa dari Bantaeng juga. Ya. Terus pertahanan di bawah ada Samsudin. Ada Sukirman, Sukirman yang kita sebut. Yasir. ada di Boy Bunta. ada Saparang, ada di sini. terus ada. Ada juga non aktif, ada siapa namanya ini yang kontraktor di sini, Ahmad pernah juga jadi bek kiri itu. Ya. Terus Ahmad, terus kalau di depannya ada Amir. Ada Sade Ya. Ada saya, ada Arbi, iya. ya, Arbi. Terus di tengah ada Benyamin. Ada Majid, ada Andi Agang, ada siapa lagi nak? Martin belakangan. Markus masih di bawah deh, masih generasi ya. Masih kecil. Tapi sudah main sama kita. Sudah ikut-ikut lah. Sudah Terus, dilihat ini. Siapa lagi yang saya ingat? Ada Sihono dari Baliase, ada Ronga dari ada Pak Midun dari Masamba, Tanah. Bapaknya Rizal Midun dari Valmidun. Itu kanal luar itu. Cepat juga. Terus Tanari. Terus sudah banyak. Ancong belakangan. Jadi tim kuatnya sampai ke Ambon gas waktu itu. Itulah yang saya seru-seru tadi. Tapi dulu kan ada juga kompetisi itu, ada kan dulu Sawiri Garing Cup. Saya izin sama kita itu hari bahwa saya mau hidupkan Sawiri Garing Cup yang pernah kita putar ini. Terus setelah itu kan ada pertandingan lagi Andi Jima Cup. Ya, habis itu kan ada Samiun Cup, kalau nggak salah ya. Kami nggak pernah. Nah, jadi yang kita ikut Sawiri Garing Cup aja. Sawiri Garing. Terakhir kami juara tetap di sini 3 kali turut-turut. Oh, dapat piala tetap. Ya, piala tetap. Tapi mewakili kecamatan apa begitu? Nuha lah? Persesos. Oh, Sorako. Jadi di Sorako itu bondenya namanya Persesos. Persatuan Sepak Bola Sorako dan sekitarnya. Dan Persesos itu punya stadion sendiri, punya klub 22 klub dinaungi Persesos. Ada Dinamo, ada Banteng, ada Alligator. Ya. Banyak. Tapi yang mau saya tanyakan nih apa? Model latihan apakah ada perbedaan sih zaman dulu dengan sekarang? Dulu kan mungkin alat-alat belum ada, apakah menggunakan apa ya alat dari zaman dulu? Kalau saya lihat di televisi zaman sekarang itu berbeda, utamanya fasilitasnya. Ya. Utamanya disiplinnya juga. Karena memang kalau mereka sekarang ini mengarah ke profesional, jadi beda kita.
Cuma kalau dilihat dari tingkat kesadaran kita masing-masing, tinggi yang dulu, karena kita bisa bermain beli sepatu sendiri. Oh iya, kita bisa bermain dengan beli baju sendiri. Artinya kemuanya besar ya, zaman dulu ya. Baru ada gotong royong lapangan, kita ikut juga bikin garis apa. Jadi intinya dulu itu kebersamaan ya. Kebersamaan yang dibentuk. Intinya kebersamaan. Sehingga kalau kami keluar disatukan, oh ini penyerang satu kamar. Nah itu. Oh, supaya chemistry-nya terdapat. Ya, dapat tadi yang saya bilang. Oh iya betul. Jadi bagaimana memahami ini? Pemain. Ya, tentu ada diskusi. Bos, kalau ada bola begini, kasih begini. Kalau saya lari begini, kasih bola begini. Biasanya dikasih satu kamar ya Bu ya? Ya. Satu kamar, pertahanan, gelandang sama gelandang. Ayam. Kan pasti berbeda Bapak, keinginannya Bapak. Iya betul Pak. Jangan tidak tahu keinginannya Bapak, dia tidak tahu. Padahal ini teman. Satu untuk 11 untuk satu. Teman, jangan kasih bola susah teman. Kan begitu. Jadi saya mau tanya kembali nih. Ini kan saya lihat dalam ini Gaspa ini. Saya pun juga juniorta dan lama sekali saya cari Ki. Bahkan salah satu yang saya ceritakan dalam buku dan di podcast itu bahwa ada saya sebut nama mata. Nah, di sini kalau saya datang itu perasaanku bagaimana ini melihat Gaspa, bagaimana kita ini melihat lapangan ini sekarang ini. Karena ini adalah tempat mungkin mulai Ramang main bola di sini ya. Pernah. Coba. Jadi bagaimana perasaannya kira-kira? Ramang pernah main di sini. Pernah. Boleh ditanya sama beliau. Pernah, satu kali kami ketemu. Nah, ada lengkap itu, ada Suwardi, ada Nur Salam, ada Ramang dan teman-teman yang lain. Kalau Icin Pasande kan bekas Pak David. Bekas David juga. Pasande. Ya. Bapaknya lagi. Icin Pasande pernah ya sama Ramang. Itu PSM sama Ramang itu Pak. Itu. Nah dia pindah ke kita, itu yang memberi kita petunjuk kalau Ramang itu begini. Matikanya begini. Ya. Istilahnya mata-matanya. Dia beri, kan setiap orang ada anunya, ada kelebihan atau kekurangan. Gaya larinya juga bisa ditahu. Oh, kalau ini mau lari begini pasti ada maunya begini. Itu harus, makanya Pak, kita harus paham kita punya teman masing-masing di antara teman itu ya kemauannya apa. Ya, kemauannya. Kasih kemauannya Pak, jangan dikasih susahnya. Karena teman kalau dioporin susah kan susah. Jadi perasaan ini melihat ini adik-adik ini kan di bawah sekali nih kalau boleh kata cucu ini di bawah ini karena usia 20 tahun ini Bu. Perasaan dari melihat ini 69 kalau 2023 membangkitkan sepak bola. Kalau saya melihatnya anak sekarang ini kan cuma asiknya yang menonjol. Asiknya yang menonjol. Bagaimana ura-uranya mereka bermain. Itu yang menonjol. Tapi tidak punya apa itu? Tidak punya tujuan yang memang dibutuhkan. Misalnya kecepatan lari, siapa yang pengadu di sini? Siapa yang kecepatan larinya? Posisikan di tempat yang memang kita mau andalkan untuk cepat. Jadi pelatih juga harus jeli, melihat pemainnya. Oh ini pasang di sini, ini sih ini. Lawan siapa yang kita pasang? Karena ada itu memang apa namanya, seperti saya lah, kalau saya keluar ada nama saya pasti dalam hari 15 menit kasih keluar seterusnya. Karena kencang. Karena saya kalau saya bicara sekarang Pak, mungkin Bapak bilang sombong sekali, tapi Bapak tidak dapat saya. Tapi beliau pernah cerita juga dulu di Polresnya ada. Jadi begitu saya nongkrong di tengah, ada maunya saya itu Pak, pasti kosong darah ini. Nah, kalau diberi peluang ke depan, saya lari langsung nembak. Karena lari sudah, kalau saya sudah satu langkah di depan, udah terkejar gitu. Jadi itu mungkin sombong kadang maaf. Bukan sombong sebenarnya. Jadi kalau dia sudah berada di tengah, dia ada maunya. Jadi pemainnya itu yang gelandang melempar bola situ pasti ada kosong. Larinya ini diandalkan dia mengejar bola. 11 detik.
Bayangkan. Jadi kalau orang di sini tuh dari sini, waduh luar biasa. Jadi saya di tengah sini, ini pasti kosong-kosong ini. Kalau ada satu orang bisa saya lomba. Jadi teman itu sudah tahu Mariadin kasih bola satu kali Daerah, bola daerah namanya dulu. kasih daerah. Satu kali tiba langsung nembak. Ya, makanya saya bilang tadi Pak, kita harus punya kecepatan lari. Kita harus punya nyali menembak. Tidak merubah kaki tapi nembak. Itu harus dipunya. Itu dari Rahman semua. Saya baca bukunya Rahman, saya Pada waktu itu kalau Gaspa coach apa? Mulai dari divisi berapa dulu maksudnya? tidak ada divisinya. Enggak begitu itu. Belum ada divisi 1, divisi 2. Antara apa namanya? Bon apakah? Ya perserikatan. Perserikatan. Jadi Gaspa ini sampai di Ambon. ya Oh, Gaspa terbentuk tahun 58 ya? di depan. Masih depannya lagi tuh. Depan. Iya kan? Nah, kita kalau mau kan sudah terschedule tahun depan pertandingan dilakukan di sini. Gaspa di mana? Kan kita Termasuk diperhitungkan dulu di Sulsel Gaspa. yang bicara di Sulsel waktu itu Pak, PSM sudah pasti. SME pasti karena Bapak Terus Predsi. Persigoa, Goa. terus Mari. Pare, itu saja. Sulawesi Selatan ini Gaspa itu kita terus. anggap kampung-kampung. Itu terus ya. Jadi kalau Sulawesi Selatan macam sekitar kita ini kita anggap pertandingan Jadi di situ anunya. Setelah Erata itu siapa yang muncul di bawah itu? Masuknya mereka. Langsung saya banyak di Sorowako. Beliau di Surako. Tapi saya pernah main di Surako di Persesos. Iya. Beliau lah yang pernah mengatakan, apa kita bilang itu Bu? Saya bilang rekan-rekan pasti ada yang main di Jakarta nanti nih. Ternyata dia yang lolos. Dia yang lolos. Karena saya masih nonton beliau main bersama pemain asing itu yang saya bilang Mr. Jack. Ada Maksudnya 7. yang Banyak. Itu mantan pemain Liverpool. Mungkin kita bisa ceritakan Ada sedikit. 7 pemain bule kita di Sorowako Pak. Dan itu aktif. Kita sama-sama latihan. Bahkan pernah ikut sayur gading ya. Ikut saya. Ikut sayur gading pemain asing. Iya. Ya. Ikut sini Pak. Mewakili. Makanya kita juara tetap 3 kali. 3 kali piala tetap. Nanti situ enggak ada kegiatan lagi. Kita sudah puas menang. Jadi Surako memang dulu ada Mariading, ada Sultan Beta, ya. Dani. Lente. Cepat semua itu Pak. Lente. Wah di belakang Banyak. banyak sekali. Saya belajarnya di situ dulu. Saya kan orang dari Luhut Timur. Iya. Tapi saya besarnya di sini. Tapi waduh, beliau sudah tunjuk bahwa akan ada. Nah ini dan katanya saya dengar tiap hari kita datang sini melihat-lihat anak-anak kecil mungkin. Tiap hari saya sini Pak. Iya, pernah saya ditanya sama ini, ada kegiatan apa? Pernah di sini. Kan saya bawa begini juga, terlibat. Biasa latihan-latihanan. Saya datang kegiatan apa nih Pak? Jadi saya sebut. Anak saya ini. Kita kan. Ini beliau. Oh, Saya pernah ketemu itu hari. tahun lebih baru ketemu. Dan memang saya cari. Saya tidak pernah melupakan orang yang pernah memberitahu saya. Dia rupanya Ya, yang ini nih yang berhasil. yang menangkap saya punya cita-cita. Adik-adik nanti ada yang main di Jakarta ini, percaya atau tidak? Berjalan itu waktu dia. Alhamdulillah. Kalau saya kembali Opu, tadi kan Opu saya tersentuh sekali, ya pemirsa saya tersentuh sekali. Salah satu senior saya dan sepunya Gaspa Maluku, saya merasa terbebani, tapi menurut saya itu insya Allah saya akan melewati hal-hal yang begitu karena Opu bilang tadi Gaspa Luraya ini ada di pundak saya, beliau katakan begitu, saya bilang terbebani saya ini, tapi mudah-mudahan sebagai penyemangat itu motivasi harus ya. dipikul memang karena tidak ada duanya lah yang kita harapkan, dan kita mau bagaimana Gaspa ini bisa berkembang kalau bisa melampaui apa yang kami sudah perbuat. Cuma itu yang saya bilang tadi, kalau bermain bola itu ada 5 yang harus kita punya.
fisik tidak bisa ditawar. Kalau fisik lemah ini, Bapak bisa bayangkan itu. Kontrol sudah tidak. Fisik individu, terus kerjasama, doa orang tua, jangan sombong. Dan caranya memang Pak, cara masing-masing ada cara. Bagaimana melatih diri dari yang tadi. Fisik, bagaimana melatih diri supaya fisik. Jangan harapkan ini 90 menit bisa bermain. Tidak cukup ini. Tambah, pribadi tambah. Banyak caranya. Mau lari ke gunung, sampai di Lebang baru pulang. Untuk endurance sih, daya tahan. Ya. Jam 11 siang. 11 siang lari. 11 siang ke Lebang sana. Sampai di bawah Rumah Batu pulang. Dan tahun 91 pun waktu saya suratin itu yang mewakili Sulsel itu sampai ke Jawa itu ya datanya lari Batang, Lebang. Oh, masih di gunung dulu gitu. Jam 2 siang itu lari siang. Harus kita sadari. Nah itu yang dia lakukan beliau. Tahun 91. Hasilnya dia lihat. Waktu dapat pesan dia melatih kami itu. Jam 11 siang Pak. Jadi kira-kira begitu. Gitu deh. Tanpa usaha jangan harapkan sesuatu. Mimpi. Oke, teman-teman. Terima kasih. Ada yang disampaikan? Oke, terima kasih teman-teman. Kita ya bincang-bincang sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.